Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fiona Irika Prameswari dari kelas 30D. Di sini saya akan memaparkan materi tentang kalimat efektif. Langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama adalah pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif ialah kalimat yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran pendengar atau pembaca, seperti apa yang ada dalam pikiran pembicara atau penulis. Kalimat sangat mengutamakan keefektifan informasi, sehingga kejelasan kalimat itu dapat terjamin. Selanjutnya masuk yang kedua, yaitu ciri-ciri kalimat efektif. Kalimat efektif memiliki 7 ciri khas. Yang pertama, kesepadanan struktur. Yang kedua, keparalelan bentuk. Yang ketiga, ketegasan makna. Keempat, kehematan kata. 5. Kecermatan penalaran. 6. Kepaduan gagasan. Dan yang ketujuh, kelogisan bahasa. Kita masuk ke materi mendalam yang pertama, kesepadanan. Nah, kesepadanan adalah keseimbangan antara gagasan dan struktur bahasa yang digunakan. Ciri-ciri kesepadanan suatu kalimat adalah yang pertama, memiliki subjek predikat yang jelas. Yang kedua, tidak terdapat subjek yang ganda. Yang ketiga, kalimat penghubung intra-kalimat, tidak ada kalimat tunggal. Yang keempat, predikat kalimat tidak didahului oleh kata yang. Selanjutnya adalah contohnya, yaitu penyusunan laporan itu saya dibantu oleh para dosen. Kalimat tersebut tidak efektif. Seharusnya dalam menyusun laporan itu saya dibantu oleh para dosen. Masuk ke ciri kedua, yaitu keparalelan. Keparalelan adalah kesamaan bentuk kata atau imbuhan yang digunakan dalam kalimat itu. Jika kalimat pertama menggunakan verba, maka kalimat kedua juga harus menggunakan verba. Artinya, jika kalimat pertama menggunakan imbuhan me, maka kalimat kedua juga harus menggunakan imbuhan me. Contoh, tahap terakhir penyelesaian gedung itu adalah kegiatan pengecatan tembok, memasang penerangan, pengujian sistem pembagian air, dan pengaturan tata ruang. Kalimat tersebut tidak efektif. Seharusnya, tahap terakhir penyelesaian gedung itu adalah kegiatan pengecatan tembok, pemasangan penerangan, pengujian sistem pembagian air, dan pengaturan tata ruang. Ciri yang ketiga adalah ketegasan. Ketegasan adalah suatu perlakuan, penekanan, atau penonjolan terhadap suatu ide pokok dari suatu kalimat. Ada berbagai cara untuk membentuk penekanan dalam suatu kalimat. Yang pertama, meletakkan kata yang ditonjolkan itu di depan kalimat. Contoh, harapan kami adalah agar soal ini dapat kita bicarakan lagi pada kesempatan lain. Kalimat tersebut tidak efektif. Seharusnya, pada kesempatan lain, kami berharap kita dapat membicarakan lagi soal ini. Cara kedua adalah membuat urutan kata yang bertahap. Contohnya, bukan 1.000, sejuta, atau 100, tetapi berjuta-juta rupiah telah disumbangkan kepada anak-anak terlantar. Kalimat tersebut tidak efektif. Seharusnya, bukan 100, 1.000, atau sejuta, tetapi berjuta-juta rupiah telah disumbangkan kepada anak-anak terlantar. Ketiga adalah melakukan pengulangan kata atau repetisi. Contoh, cerita itu begitu menarik. Cerita itu sangat mengharukan. Seharusnya cerita itu begitu menarik dan mengharukan. Yang keempat adalah melakukan pertentangan terhadap ide yang ditonjolkan. Contohnya, anak itu malas dan curang, tetapi rajin dan jujur. Yang kelima, mempergunakan partikel penekanan. Contohnya, saudaralah yang harus bertanggung jawab. Masuk ke ciri keempat, yaitu kehematan. Kehematan adalah penggunaan kata, frasa, atau bentuk lain yang dianggap perlu saja, tetapi tidak menyalahi kaidah tata bahasa. Ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan. Yang pertama, menghindari pengulangan subjek. Contohnya, karena ia tidak diundang, dia tidak datang ke tempat itu. Kalimat tersebut tidak efektif. Seharusnya, karena tidak diundang, dia tidak datang ke tempat itu. Kriteria yang kedua adalah menghindari penggunaan superordinat pada hiponimi kata. Contohnya,
ia memakai baju warna merah. Kalimat tersebut tidak efektif karena sebenarnya merah sudah mewakili kata warna. Jadi seharusnya ia memakai baju merah. Yang berikutnya adalah menghindari sinonim dalam satu kalimat. Contohnya, sejak dari pagi dia bermenung. Seharusnya sejak pagi dia bermenung. Nah, yang keempat, tidak menjamakkan kata-kata yang berbentuk jamak. Contohnya, kalimat tidak bakunya adalah para tamu-tamu. Menjadi kalimat baku para tamu, beberapa orang-orang menjadi berapa orang. Ciri berikutnya adalah kecermatan. Kecermatan adalah tidak menimbulkan tafsiran ganda dan tepat dalam pilihan kata. Contohnya, mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu menerima beasiswa. Siapa yang terkenal? Mahasiswa atau perguruan tingginya? Nah, kalimat tersebut akan menjadi efektif jika mahasiswa dari perguruan tinggi terkenal itu menerima beasiswa. Selanjutnya ciri yang keenam, kepaduan. Kepaduan adalah menggunakan paduan kata dalam kalimat sehingga informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah. Contohnya, kita harus dapat mengembalikan kepada kepribadian kita orang-orang kota yang telah terlanjur meninggalkan rasa kemanusiaan itu. Kalimat tersebut tidak efektif. Seharusnya kita harus mengembalikan kepribadian orang-orang kota yang sudah meninggalkan rasa kemanusiaan. Masuk ke ciri yang terakhir adalah kelogisan. Kelogisan ialah bahwa ide kalimat itu dapat diterima dengan akal dan penulisannya sesuai dengan ejaan yang berlaku. Contoh, untuk mempersingkat waktu, kami teruskan acara ini. Kalimat tersebut tidak efektif. Seharusnya, untuk menghemat waktu, kami teruskan acara ini. Ganti pembahasan yaitu struktur kalimat efektif. Struktur kalimat efektif ada 3. Yang pertama, struktur kalimat umum. Unsur-unsur yang membangun sebuah kalimat dapat dibedakan menjadi 2, yaitu unsur wajib dan unsur tidak wajib. Unsur wajib ini adalah unsur yang harus ada dalam kalimat, misalnya yaitu subjek dan predikat. Sedangkan unsur tidak wajib, unsur yang boleh ada dan juga boleh tidak ada. Contohnya kata kerja bantu, kata keterangan aspek, dan keterangan tempat, waktu, dan sebagainya. Yang kedua adalah struktur kalimat paralel. Jika sebuah ide dalam sebuah kalimat dinyatakan dengan frasa, maka ide-ide yang sederajat harus dinyatakan dengan frase yang terbagi atas kesejajaran bentuk, kesejajaran makna, kesejajaran dalam perincian pilihan. Selanjutnya yang ketiga adalah struktur kalimat periodik. Kalau pada kalimat umum, unsur-unsur yang dikemukakan cenderung unsur intinya, tetapi kalau pada kalimat periodik sebaliknya, yaitu unsur-unsur tambahan yang terlebih dahulu dikemukakan kemudian muncul bagian intinya. Misalnya, kalimat oleh mahasiswa kemarin jenazah yang busuk itu dikuburkan. Selanjutnya adalah syarat-syarat kalimat efektif. Syarat-syarat kalimat efektif yaitu kecermatan dan kegramatikalan. Kecermatan penelaran. Yang dimaksud kecermatan adalah bahwa kalimat tidak menimbulkan tafsiran ganda, seperti yang sudah saya jelaskan di ciri kalimat efektif sebelumnya. Artinya bahwa penafsiran ganda dapat mengakibatkan ketidakcermatan penelaran. Tafsiran ganda disebut juga ketaksaan atau ambiguitas. Ambiguitas atau ketaksaan sering diartikan sebagai kata yang bermakna ganda mendua arti. Ambiguitas timbul dalam berbagai variasi ujaran dan bahasa tertulis. Umpamanya frase buku sejarah baru dapat ditafsirkan sebagai buku baru terbit atau buku berisi sejarah zaman baru. Kegramatikalan. Syarat pertama kegramatikalan kalimat efektif adalah kegramatikalan atau kebenaran kalimat. Suatu kalimat dikatakan gramatikal atau benar apabila penyusunannya mengikuti kaidah bahasa yang bersangkutan. Ketaatan pada kaidah ini tampak pada struktur yang dibangun dalam kalimat tersebut. Kaidah tata bahasa dapat dilihat dalam buku-buku tata bahasa. Selain itu, kaidah tata bahasa selalu dimiliki oleh penutur asli bahasa yang dimaksud. Kegramatikalan sebuah kalimat dapat dilihat dari segi struktur sintaksis, bentuk kata, dan ketepatan diksi.
Selanjutnya adalah ciri kegramatikalan. Ciri gramatikal dibagi menjadi dua, yaitu ciri gramatikal morfologi dan ciri gramatikal sintaksis. Yang terakhir adalah fungsi gramatikal atau unsur struktur. Dalam kalimat dikenal dengan istilah subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Fungsi subjek dan fungsi predikat harus ada dan jelas dalam kalimat, dan secara fakultatif diperlukan fungsi objek, fungsi pelengkap, dan fungsi keterangan. Cukup sekian pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.